masyarakat itu menilai dari sosial media saja, tidak tahu padahal kalau ada kegiatan di masyarakat Sonhoreg ya khususnya itu dari ada HTM-nya, parkir itu digunakan untuk sosial, untuk santunan anak yatim, pembangunan masjid, beli ambulan seperti itu. Jadi tidak pure orientasi keuntungan buat mas mata gitu mas ya? Oh tidak. Dengan keterangan beliau yang mewakili MUI yang asalnya memberikan fatwa haram tentang Sonhoreg, agaknya beliau lunak dengan pengecualian. Itu artinya teman-teman Sonhoreg di Jawa Timur khususnya harus terus berkarya, tentu dengan catatan selama tidak ada unsur pidananya. Saya kira Sonhoreg harus tetap jalan. Karena apa? Sonhoreg yang saya amati, saya di Kediri, itu dapat mempersatukan loh. Sonhoreg itu mempersatukan itu tidak hanya pengajian. Saya khawatir dengan fatwa MUI berkaitan mengganggu kebisingan. Nanti sholawatan Habib saya itu bisa kena loh. Itu sonnya luar biasa itu. Nanti Gus Gondrong juga kan gitu, walaupun itu di lapangan. Tapi di lapangan pun ketika kita berbicara tetangga, apakah panitia juga menyeleksi ada orang sakit atau tidak seperti yang ditakutkan Kiai? Belum tentu juga. Gitu. Jadi yang saya sesalkan, fatwa MUI ini terlalu gegabah. Jadi kalau kita berbicara son, berarti itu barang. Sama kita pakai filosofi palu. Tahu palu? Palu itu kalau digunakan maku untuk bangun rumah, itu manfaat, maslahat atau mudarat? Manfaat. Tapi kalau palu buat mukul kepalanya mahasiswa, bocor, maka jadi mudarat. Nah sekarang persoalannya apa tentang sound system horeg? Volume. Nah itu sebelum memberi fatwa harusnya kiai-kiai kami yang di Jawa Timur ini harus merangkul, bukan memukul. Harus mengajak, bukan mengejek gitu. Dirangkul dulu, dipertemukan. Sound system itu mas ya, itu dapat menciptakan perekonomian ketika Sonhoreg itu gerak. Itu satu sound system. Apalagi kalau battle sound. Battle sound itu perkumpulan sound-sound, konser di lapangan, wah itu ekonominya luar biasa. Nah kalau itu dikombinasi ulama dengan pengusaha sound system, ulama sebagai penasehat, ulama sebagai konsultan, maka bagaimana hasilnya parkirnya, bagaimana hasil tiketnya, kan bisa itu untuk disisikan untuk anak yatim dan kaum duafa. Tapi saya kaget Gus Rofi mengatakan MUI gegabah. Iya, nah makanya begini, mengapa saya katakan gegabah? Kalau dari keterangan beliau tadi, saya bisa menyimpulkan ada pengecualian. Padahal yang namanya fatwa haram, contoh, babi haram, ya ada pengecualian, haram ya haram. Tapi ketika ada pengecualian, berarti teman-teman sound system horeg ini dibolehkan dengan catatan. Berarti suaranya dikurangi, kan begitu. Ya inilah saya katakan gegabah, sehingga terjadilah pro dan kontra. Di kiai kami di NU, Yai Muafik juga beda pandangan dengan MUI. Berarti kan ini bermasalah fatwa ini. Padahal yang namanya fatwa itu harus diikuti oleh umatnya. Tapi ketika itu menimbulkan pro kontra, maka ulama yang ada yang memberikan fatwa itu bisa dipertanyakan. Tentang kiai komentar sebagai yang mengeluarkan fatwa. Kalau mengatakan gegabah, andaikan panjenengan mengikuti proses, kami tidak pernah ada satu peristiwa momentum memutuskan fatwa yang lebih lama daripada soal Sonhoreg. Kami 3 jam itu hearing, melakukan eksplorasi semua, okay? Dari beliau, bahkan dari beliau semua, dari beliau bertiga semua bersuara. Kami hadirkan juga dari guru besar THT, Prof. Nyilo Purnami. Beliau juga memaparkan itu semua. Jadi kalau dikatakan gegabah, kami akan membantah itu tidak betul. Kemudian mohon maaf, kalau kemudian Anda menyamakan misalnya para kiai di Bahtul Masail dengan gus-gus yang membolehkan, itu jangan dikira itu satu keilmuan. Di bidang kedokteran, dokter itu spesialisnya macam-macam dan banyak. Dan mohon maaf, yang membolehkan itu kita tolong ukur keahliannya di bidang fikih sudah teruji atau belum. Atau jangan-jangan dia hanya penceramah. Penceramah tidak harus menguasai ilmu Quran hadis. Penceramah tidak harus menghafal alfiyah.
dia cukup bercerita, tapi bagi kami di Komisi Fatwa tidak bisa. Kami sekali lagi, kalau kemudian hasil Komisi Fatwa disamakan dengan hasil dari ceramah beberapa tokoh, itu sama seperti hasil temuan dari dokter kemudian diukur dengan hasil AI misalnya. Jadi mohon maaf. Iya, Yai, maksud saya begini, Yai. Ulama itu kan harus bijak cara menyikapinya. Jadi perkumpulan sound system ini kan banyak di Jawa Timur, Yai. Ketika seorang ulama memberikan fatwa haram, ini berdampak loh pada keluarganya, berdampak pada anak-anaknya yang sekolah. Itu bapak kamu itu jualan barang haram, image-nya seperti itu, padahal beliau ini mengikuti apa kemauan dari tuan rumah itu sendiri. Nah sekarang kalau mungkin mempermasalahkan masalah suara karena berhubungan dengan THT misalnya, berarti kan ini ada nasihat. Ulama itu kan memberi nasihat dulu ya, dikumpulkan semua paguyuban sound system, tolong ini berdasarkan masukan-masukan yang ada, termasuk orang sakit dan lain-lain. Nah itu jauh lebih bijak ya, karena panutan kami ini kan ulama. Ketika ulama menjustifikasi, memvonis haram langsung, nah ini akan mematikan perekonomian termasuk pemilik dari sound system dan dampaknya perekonomian yang ada di daerah-daerah. Nah jujur aja, sound system ini ya, kenapa sih di Timur Tengah itu perang suku, perang antar agama, perang antara golongan? Jawabannya satu, Mbak Yai Sutejo, karena di sana nggak ada sound horeg. Itu aja, coba kalau ada sound horeg, ya bisa kumpul, bisa guyup gitu. Makasih. Saya nanya, maksud di kumpul-kumpul itu selain Mas David, apa Brewo ada diundang juga? Ada Mas Brewo, ada dari Blitar kalau nggak salah, ada Vasco Senggo ya? Iya. Itu diundang? Iya ada Senggo, terus beli Kediri BJ. Siapa itu Mas? Boleh pakai mic terus. Diundang nggak? Sebenarnya Pak Brewo juga kita undang ya, Mas Devi. Tapi iya, kalau saya nggak punya sound, saya punya restoran Kampung Family, Pak Sutejo. Untuk apakah sudah representatif yang diundang itu aja sih. Iya. Apa BJ apa yang terkenal Kediri ya? BJ Hunter. Iya. BJ Hunter. Jadi maunya saya, daripada fatwa ini menimbulkan pro kontra, termasuk di ruangan ini, berarti kan kurang komunikasi yang baik. Toh teman-teman sound system, pengusaha ini rata-rata intelektual kok orangnya. Kalau itu diajak omong, nggak bakalan terjadi pro kontra seperti ini gitu loh. Ini hiburan rakyat, cuman perlu dikemas, perlu dipoles, perlu dirangkul. Seperti itu. Terima kasih.